yang sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned, dan tentu bersama saya Jamil Suka-Suka, dan narasumber kita yang sudah hadir ada Bapak Dr. Iwantri Laksono. Selamat pagi Pak. Mas ya, masih muda banget ya, sih. Bolehlah Mas. Selamat siang juga Bapak. Ya, terima kasih untuk waktunya hadirnya. Dan tema kita, kawan Rasika, layanan BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned. Nah, ini kaitannya juga Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini kan juga menerima pasien BPJS, PBI atau non PBI Pak nggih? Iya, benar sekali. Terus BPJS ketenaga kerjaan dan jasa raharja juga asuransi kesehatan yang lain. Ya, dan kawan Rasika kita panggilnya Pak Dokter ya. Boleh, bebas. Atau dokter aja ya. Boleh Mas masih dokter, muda tak boleh panggil Mas, Pak boleh. Kan kesannya saya lebih muda. Ya. Dokter, ini Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini apakah menerima ini pasien BPJS non iuran, dan apakah ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dengan pasien umum lainnya? Soalnya kan yang sering masyarakat dengar atau dibicarakan, wah nak BPJS itu layanannya beda mbek sing umum. Nak umum tuh tindakannya cepat dan lain-lain, gimana ini, Ya, Dok? terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned sendiri, memang kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan asuransi yang lain kayak JR dan sebagainya. Kalau untuk dari segi pelayanan sendiri, kalau memang dari rumah sakit sendiri memang berkomitmen, komitmennya adalah tidak ada perbedaan antara pasien umum, pasien asuransi yang lain dengan pasien BPJS. BPJS pun ada dua, ada yang iuran atau yang non iuran atau yang dari pemerintah. Jadi semua pelayanan tetap sama. Jadi maupun pasien itu mau ke rawat jalan bisa, mau ke rawat inap lewat jalur IGD juga bisa, dan itu nanti tidak ada perbedaan sama sekali. Semua pelayanan sama-sama cepatnya. Jadi tidak ada pembeda sama sekali dan tidak dikenakan iuran sama sekali, Rp0 kalau untuk pasien BPJS sendiri, karena memang itu sudah salah satu komitmen rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang gawat darurat, itu tindakannya langsung dilayanin atau ngurus administrasi dulu biasanya? Jadi kalau untuk pasien gawat darurat itu sendiri, kalau dari pasien rumah sakit itu ada IGD. Jadi pasien kalau masuk lewat pintu IGD, kita lihat dulu. Kalaupun memang dia menggunakan menggunakan fasilitas BPJS, kita lihat yang kita lihat apanya kegawat daruratannya. Kalau memang itu pasien kegawat daruratan dan dia mempunyai fasilitas BPJS, asuransi BPJS, nah itu kita tangani sesuai dengan kegawat daruratan. Langsung kita tangani, keluarganya kita suruh urus administrasi di pendaftaran. Tetap pasien kita layani dulu. Dilayani dulu ya. Utama layani. Tetapi ada persepsi dari masyarakat kalau pasien BPJS kadang tidak bisa dilayani di IGD gitu ya. Tetapi memang itu persyaratan dari BPJS sendiri. Jadi tidak semua pasien itu bisa masuk lewat IGD. Yang bisa masuk lewat IGD hanya pasien-pasien dengan kegawat daruratan. Kalau memang dia tidak ada kegawat daruratan, dan itu yang menentukan adalah dokter IGD. Kalau memang dia tidak ada kegawat daruratan, berarti pasien itu harus kemana? Ya berarti ke FKTP, ke dokter keluarganya. Itu memang peraturan dari BPJS sendiri. Bukan kita rumah sakit itu mengada-ngada peraturan itu, enggak. Tapi memang itu dari peraturan dari BPJS. Jadi memang ada pemilah-pilahan. Kapan pasien itu masuk lewat pintu IGD, kapan pasien itu masuk lewat pintu poliklinik gitu. Terus kalau ini Dok, pasien kalau mau berobat ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini, apakah harus selalu minta rujukan dari layanan kesehatan seperti puskesmas atau dokter BPJS? Atau bisa langsung atau harus pakai rujukan? Ya, kembali lagi, kalau memang pasien itu kegawat daruratan, memang dia harus ditangani segera. Kalau tidak ditangani segera terus dia mengancam nyawa gitu ya, dia bisa langsung ke IGD tanpa membawa apapun. Yang harus dibawa hanya satu, boleh memilih aja, boleh pilih bawa KTP boleh,
kartu BPJS boleh, yang penting menunjukkan identitas, yang mana nanti kita cek dulu. Oh, karena terintegrasi ya. Jadi gitu. Kalau memang pasien itu kok memang tidak kegawat daruratan, berarti pasien itu membawa surat rujukan dari FKTP atau dokter keluarga, bisa dari puskesmas, klinik, atau dokter praktek mandiri gitu. Nanti surat keterangan itu dibawa ke poliklinik pendaftaran, nanti kita daftarkan gitu. Ya, kalau pasien BPJS ini fasilitas apa yang bisa didapatkan, Dok? Kalau untuk fasilitasnya tidak ada pembeda sama sekali, tetap sama sama pelayanannya tetap sama, jadi tidak ada fasilitas yang membedakan. Semua pasien mau BPJS mau pasien itu umum tetap mendapatkan standar pelayanan Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned. Enggak, maksudnya kan saya pernah dengar ya kalau pakai BPJS itu rawat inapnya 3 hari, terus enggak harus pulang dulu, terus baru periksa lagi, itu gimana? Enggak, itu sebenarnya tidak ada sama sekali. BPJS tidak pernah mengatur seperti itu. Rumah Sakit Juned pun tidak pernah mengatur seperti itu. Rumah Sakit Juned kalau memang dari pasien itu sudah dinyatakan boleh pulang oleh dokter penanggung jawab atau dokter DPJP utama, ya pasien itu memang diwajibkan untuk pulang karena itu sudah diatur di Permenkes. Kalau memang pasien itu memang dinyatakan belum boleh pulang, tetapi pasien itu menghendaki untuk pulang, ya boleh aja. Itu namanya APS, atas permintaan sendiri. Terus yang ketiga, kalau pasien itu memang dirasa belum nyaman dan dokter penanggung jawab itu memang merasa ini belum boleh nih pulang, maupun itu 1 minggu, 10 hari pun ya enggak masalah, di rumah sakit tetap kita layani. Sampai dengan yang dinamakan dokter DPJP itu meng-ACC untuk pulang. Nah, ini kawan Rasika untuk menepis rumor yang beredar bahwasanya nginep itu 3 hari, habis itu nggak boleh, harus rawat jalan. Ternyata tidak, karena Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini pokoknya tergantung dokternya. Kalau memang harus pulang ya berarti boleh pulang. Boleh pulang. Kalau permintaan pasien mau pulang ya berarti atas permintaan pasien sendiri boleh. Tapi kalau misalnya lebih 3 hari seminggu memang harus nginap ya masih boleh, dan kartu BPJS itu tetap berlaku. Iya, ya berlaku. Lega ya kan, karena selentingannya dengar-dengarnya kan kayak gitu. Karena peraturannya memang nggak masalah kan. Ya, regulasi BPJS memang tidak mempermasalahkan itu, semua tergantung dari dokter penanggung jawab dan kondisi pasiennya. Ya, terus untuk ada nggak persentase untuk pelayanan yang BPJS dan umum itu? Kadang kan nyon sewu, ketika pakai BPJS, waduh kamarnya ya kan, kamarnya kosong penuh. Jadi nanti nunggu aja berikutnya, sementara pasien kan harus nginep. Gitu ya? Enggak, kalau di Rumah Sakit Juned semua fasilitas yang ada itu bisa dipakai untuk BPJS, pasien BPJS ataupun pasien umum. Semua fasilitas kamar maupun kamar, jumlah kapasitas pelayanan poli itu semua bebas. Yang penting memang masih tersedia. Kalau memang rumah sakit ini kamarnya sudah penuh, apa boleh bulat. Tetap kita satu, kalau memang pasien sudah masuk ke IGD, ya kita sarankan untuk kita rujuk ke rumah sakit yang memang memiliki fasilitas kamar gitu. Tapi kalau kamar kita masih ada walaupun itu sisa 1 nih ya, anggaplah kita masih punya bangsal 9, masih terpakai 8 bed gitu, masih sisa 1, eman-eman nih untuk pasien umum aja gitu. Enggak, kalau di rumah sakit kita enggak. Jadi kalau memang pasien itu datang ke IGD terus memang memerlukan pelayanan rawat inap, ya kita pakai itu yang sisa 1. Jadi tidak ada kuota BPJS kuotanya 5 aja ya, yang umum 10 ya gitu. Kalau Rumah Sakit Juned tidak. Ya, jadi kalau Rasika BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned, BPJS berlaku menyeluruh. Jadi nggak dibatasin kuotanya, misalnya 100 untuk BPJS cuma 10%, yang lain untuk umum enggak. Jadi misalnya BPJS semua 100 ya duluan mana, tergantung tindakannya dok ya. Iya. Ya. Terus ini inovasi apa saja nih terkait layanan BPJS yang ada di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini?
Kalau untuk pelayanan unggulan kita memang yang pertama memang bangsal jiwa. Bangsal jiwa iya, maksudnya? bangsal jiwa itu bangsal pelayanan pasien kejiwaan. Nah, memang itu salah satu unggulan di rumah sakit ini. Tapi ada lagi bangsal bukan bangsal tadi, poliklinik untuk tumbuh kembang anak, yang mana dokter spesialis SPFR-nya dokter Talita itu memang fokus untuk perkembangan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Itu juga BPJS juga Iya, ya? BPJS. Oh, bisa juga ya? Boleh. Tapi nanti kan rujukannya melalui dokter spesialis anak, misalnya dokter spesialis. Kan tidak bisa langsung ke dokter SPKFR. Jadi FKTP nanti merujuknya ke dokter spesialis anak. Nanti kalau memang dilihat ada gangguan tumbuh kembang, nanti dokter spesialis anaknya merujuk internal, pakainya rujukan internal. Nanti dilakukan terapi di situ gitu. Kalau untuk inovasi kalau rumah sakit memang rumah sakit Junet ada dua. Yang pertama memang dari unggulannya memang bangsal kejiwaan, yang kedua memang dari tumbuh kembangnya. Inovasinya tadi bangsal unggulannya ya, pelayanan kejiwaan, gangguan kejiwaan. Dan yang kedua memang fasilitas poliklinik tumbuh kembang. Ya, kalau BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini menerima semua jenis penyakit atau penyakit tertentu yang pengguna BPJS ini? Semua. Jadi semua. Iya, semua. Jadi apapun itu yang penyakit ringan sampai berat. Iya, apapun itu penyakitnya, yang jelas kalau memang rumah sakit ini masih mampu dalam artian dari sumber dayanya ada, dokter spesialisnya ada, ya kita layani. Tetapi kalau memang kita memang di sini belum ada, ya berarti kita harus rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang ada. Contohnya mungkin memerlukan dokter spesialis jantung gitu ya. Karena di rumah sakit Junet belum ada, ya berarti nanti kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas dokter spesialis jantung gitu. Oh, jadi semua layanan kesehatan ya kan? Iya, yang bisa. ada di rumah sakit ini Haji Ahmad Zaki Junet ini. Ya. Biaya apa saja yang di cover BPJS Kesehatan untuk pelayanan rawat inap? Semua. Jadi pasien yang mempunyai fasilitas BPJS Kesehatan, jadi dia tidak dipungut biaya berapapun. Bahasanya itu 0 rupiah. Jadi dia hanya menunjukkan kartunya aktif, sudah dia rawat inap. Pulang-pulang dia tidak perlu memberikan uang, memberikan tambahan gitu, tidak perlu. Kecuali pasien itu memang berkenan untuk naik kelas. Dalam pikiran saya tadi itu naik kelas. Kalau naik kelas memang Permenkes PMK 3 tahun 2023 ini memang bunyinya itu kalau yang BPJS yang PBI yang kelas 3 itu dia tidak diperkenankan untuk naik kelas di atasnya. Yang kelas 3. Kelas 3. Jadi contoh pasien kelas 3 dia mau naik ke kelas 2, berarti BPJS-nya hangus. Jadi tidak boleh. Hangus. Ya, mau itu PBI, mau itu yang non PBI. Itu yang kelas 3. Kalau Permenkes yang tahun 2021 itu dia masih diperbolehkan kelas 3 yang iur naik ke kelas 2 atau kelas 1 masih boleh. Kelas 2 masih boleh. Tapi yang baru ini Permenkes nomor 3 ini dia tidak diperbolehkan. Kelas 3 hanya menetap di kelas 3. Nah, kelas 1 pindah ke kelas 2 boleh naik ke VIP. Kelas 1 boleh naik ke VIP juga. Oh, gitu. Ya ini karena ada hitungannya sendiri. Ada hitungannya sendiri ya kan. Boleh pindah kelas kecuali kelas 3. Ya, kelas 3 nggak boleh. Kalau naik ya BPJS-nya hangus. Oke, kawan Rasika, menarik sekali ya. Ini biasanya kalau kita ngobrolin soal BPJS kan ada kekhawatiran. Kayak hanya penyakit tertentu, kayak bilangnya kamar udah penuh. Ternyata tadi disampaikan oleh Dr. Iwan Trilaksono tadi dari Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ternyata tidak, dan Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet melayani semua
pasien, Pasien. baik BPJS atau umum, tidak ada pembedaan pembedaan sama fasilitas ataupun yang lain, Iya, tetap benar. diberlakukan sama, kuotanya juga disik-disikan sesuai kebutuhan. Iya. Ya, oke, nanti kita lanjutin bincang sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Kawan Rasika, kita masih lanjutkan bincang sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet yang ada di kawasan Pondok Pesantren Modern Al-Quran, Jalan Haji Ahmad Junet, Buaran, Pekalongan. Dan tema kita tadi masih layanan BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet yang perlu kita simak karena penjelasannya sangat jelas, ya kan. Di antaranya tadi oleh Bapak atau Dr. Iwan Trilaksono mengenai tidak ada pembatasan kota, tidak ada perbedaan pelayanan, ya, baik benar. BPJS atau umum, dan semua jenis penyakit yang tentu pelayanannya, penanganannya ada di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Terus ini tadi biasanya yang tentang pindah kelas tadi, ya kan, kita lanjutin lagi. Pindah kelas biasanya kan tadi yang kelas 3 itu kadang kan pengen pindah kelas karena mungkin kalau kelas 3 itu kan rame. Rame. Pasien kan butuh kenyamanan, apalagi yang nunggu itu kan juga melelahkan kan, nunggu pasien itu kan juga butuh kenyamanan. Mau pindah kelas itu diperbolehkan nggak sih, Dok? Kalau dia berkeinginan sendiri untuk pindah kelas karena ketidaknyamanan kelas, anggaplah seperti itu, tidak diperbolehkan. Dia berarti harus membayar umum untuk naik kelas di kelas 2 atau kelas 1 atau naik kelas di atasnya. Itu yang kalau memang berkeinginan sendiri. Karena ada peraturannya. Ya, karena itu peraturannya sudah jelas sekali. Tetapi kalau memang pasien itu kelas 3 Rumah Sakit Junet ini penuh nih. Terus habis itu dia dititipkan, hanya bahasanya dititipkan ya, bukan untuk terus sampai dengan sembuh. Oh iya, di kelas dititipkan. 2 gitu ya, di kelas 2 dititipkan kelas 2. Tetapi penitipannya memang tidak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Oh, ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Kalau memang lebih dari 3 kali 24 jam berarti pasien itu dinyatakan gugur untuk BPJS-nya. Nah, sebelum melangkah ke situ, biasanya teman-teman pendaftaran di IGD itu sudah memberikan edukasi.
yang mana menerangkan kalau memang lebih dari 3 kali 24 jam nanti akan gugur untuk BPJS-nya. Tetapi kalau memang kurang dari 3 hari gitu, terus kelas 3-nya ada yang kosong, berarti pasien itu nanti dipindah ke kelas 3 kembali sesuai dengan hak kelasnya gitu. Oh, kalau misalnya masih penuh? Kalau masih penuh nih, kalau masih penuh lebih dari 3 kali 24 jam, berarti pasien digugur untuk BPJS-nya. Nah itu pada waktu dia pasien itu menentukan untuk mau dititipkan, ya berarti sudah tahu konsekuensinya di depan di IGD. Teman-teman pendaftaran rumah sakit Junet pasti akan mengedukasi ke keluarga. Hal yang terburuknya seperti ini loh, kalau tetap memaksakan untuk di rumah sakit Junet. Kalau kita sih berdoanya ada tempat yang kosong. Kalau ndak ada yang kosong sampai dengan 4 hari, anggaplah 4 hari gitu, berarti pasien ini dianggap gugur untuk fasilitas BPJS-nya gitu. Jadi teman-teman pendaftaran itu sudah memberikan, pendaftaran IGD sudah memberikan edukasi ke pasien sehingga keluarga pasien tahu konsekuensinya kalau memang lebih dari 3 kali 24 jam. Jadi pas waktu mau dibilangin ini pakai umum, nanti biar pasiennya tidak kaget. Oh ya, jadi mungkin ini kadang yang miskomunikasi, yang artinya orang bilangnya pulang dulu kalau udah 3 hari, pulang dulu nanti biar bisa itu masuk lagi, dapat fasilitas lagi, bisa nginep lagi. Mungkin itu ya dok ya? Ya harusnya memang tidak diperbolehkan, itu nanti APS namanya. APS itu atas permintaan sendiri. Jadi kalau pasien sudah dinyatakan APS, berarti pasien itu akan bahasanya itu dia tidak bisa masuk, kecuali kalau memang ada kegawatan daruratan ya tetap boleh masuk. Cuma khawatirnya kalau dia masuk dengan penyakit yang sama di rumah sakit yang sama, kurang dari 30 hari pasien itu dinyatakan umum yang kedua. Karena pulang yang pertama dia atas permintaan sendiri. Nah, gitu. Itu yang tidak diharapkan oleh BPJS. Harusnya kan pasien kalau sudah masuk rumah sakit pulang-pulang sudah harus sehat dong kan gitu ya. Tetapi dia pengen pulang nih padahal belum sehat nih. Pulang tiba-tiba 14-15 hari lagi masuk nih dia dengan penyakit yang sama. Kita lihat nih di resume medisnya, oh ternyata dia APS nih ya. Kalau APS seperti itu, berarti kunjungan yang kedua adalah dinyatakan umum. Gitu. Kalau atas permintaan sendiri. Kecuali kalau memang dia pindah ke rumah sakit lain, itu beda ceritanya. Oh beda. Kalau pindah rumah sakit gitu, lain beda. Ya. Ini kawan Nasika biar kita paham ini ilmu juga ini ya kawan Nasika. Jangan sampai sudah pulang dari rumah sakit belum 30 hari datang lagi ke rumah sakit yang sama. Ya biasanya teman-teman nanti itu sudah teman-teman perawat di atas itu di ruangan, kalau memang pasien itu sudah memang APS, kita selalu edukasi ke pasien. Kalau memang jenengan memaksa APS ya tidak apa-apa, karena APS yang pertama memang ditanggung oleh BPJS. Tetapi kalau nanti masuk lagi kurang dari 30 hari, berarti itu nanti akan dibebankan biaya umum. Nah itu nanti keluarga pasien itu pasti akan tahu kalau konsekuensinya seperti itu. Terus untuk itu dok obat ini obat yang diberikan oleh rumah sakit ini bisa di cover semua oleh BPJS Kesehatan? Iya, karena sudah masuk ke obatnya Fornas. Sama umum sama. Kelas 3 sama 3, kelas 2, kelas 1 sama semua. BPJS kelas 3, BPJS kelas 1, BPJS kelas 2, VIP itu sama. Nah, yang membedakan apa? Kan fasilitas kamar. Fasilitas kamar aja. Ya, kamar kelas 3 tindakan dokter sama. Tindakannya sama, tindakan dokter sama, obatnya obat sama. Kalau anggaplah dia masuk kamar operasi pun sama juga kan gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir kalau memang pasien itu BPJS kelas 3, ya berarti enggak usah nanti saya dapat obat yang paling jelek nih gitu. Enggak, itu salah. Jadi BPJS itu sudah punya sudah punya garis sendiri. Semua obat mau pasien kelas 3, mau kelas 2, mau pasien kelas 1, dia pakai obatnya ini semua. Pakainya Fornas. Obat-obat Fornas. Ya, jadi tindakan obat sama. Yang bedakan cuma fasilitas kamar. Kalau namanya kamar VIP ya pasti satu bed tok itu ya.
lebih kelas luas. kalau kelas 1 Kelas 1 di tempat kita dua dua bed, ya. satu ruangan itu Iya. 2 bed. Kelas Kelas 2 kelas 2 itu 4 ya. 4, 1 2 3 ya 4. Kalau kelas 3 kita Ya. ada 6. 6 kayak barak tentara ya. Ya, Jejer-jejer ya kan. itu. Ya, yang jadi kawan Rasika yang membedakan cuma fasilitasnya, tapi Iya. tindakan obatnya sama. Semua. Sama nggak ada perbedaan. Iya, Ini obatnya yang generik, ini obat yang bagus. Iya. Jadi sama tuh. Sama. Biaya apa saja yang di cover BPJS Kesehatan untuk Semua. rawat inap? Semua dari obat, pelayanan visit dokter, pelayanan operasi, administrasi, semuanya di cover semuanya oleh BPJS. Dia kan pakainya sistem global, jadi tidak perbagian dia dikasihnya sekian A, itu dapatnya sekian nominal gitu ya, untuk pengelolaan pasien dengan diagnosa A gitu. Jadi BPJS ngasih uang A untuk pasien diagnosa A, itu silahkan mau di rumah sakit menggunakannya untuk apa silahkan. Yang penting BPJS melihatnya seperti itu. Jadi semuanya di cover. Semuanya di cover. Terus ini untuk pelayanan ini pengobatan spesialis mata di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini dengan BPJS Kesehatan apa juga bisa di cover? Bisa. Bisa. Bisa, mata bisa. Semua spesialis bisa semua. Iya, kawan Rasika semuanya bisa dan di cover oleh BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Jadi Anda pengguna kartu BPJS jangan khawatir, pelayanannya sama dengan yang umum, kemudian kelasnya tidak dibedakan, tindakan dan obatnya cuma kamarnya saja. Benar sekali. Ya, dan tentu untuk semua jenis penyakit yang tentunya yang bisa ditangani oleh Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Oke, nanti bidang sehat kita lanjutin lagi. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Lanjutin lagi ngobrol asik di Rasika di edisi spesial Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet bersama Dr. Iwan Trilaksono. Tema kita layanan BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Tadi udah dijelaskan ya oleh Dr. Iwan, pelayanannya tidak dibedakan antara yang BPJS atau yang umum ya dok ya. Ya, benar sekali. Terus untuk kelas di BPJS Kesehatan yang membedakan cuma
sudah fasilitasnya. kamarnya aja. Terus semua penyakit di cover. Iya. Jadi diperbolehkan penyakit apa aja di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned pakai BPJS diterima. Yang tentu yang ada ya, yang ada kalau fasilitas pelayanan kesehatan. Kecuali kalau memang pasien itu kecelakaan, gitu ya, kecelakaan lalu lintas berarti harus diurus JR-nya dulu, masuk ke BPJS-nya. Kira-kira kalau memang dia kecelakaan lalu lintasnya pada waktu dia jam kerja, masuknya ke Naker. Kalau memang di luar itu di lalu lintas terus dia versus gitu, ada berdua gitu, masuknya ke JR. Tapi JR. Tapi kalau dia kecelakaan tunggal gitu tapi disertai dengan lampiran LP dari kepolisian, masuknya BPJS Kesehatan. Jadi banyak tahapan-tahapannya. Ya. Ini untuk pelayanan BPJS ini, apakah dengan BPJS Kesehatan itu juga bisa untuk pengobatan gangguan kejiwaan? Kan gangguan kejiwaan kayaknya beda dengan penyakit yang lain kan dok ya. Ini juga bisa dilayani dan untuk rawat inapnya maksimal berapa hari? Bisa dilayanin dulu ya? Kalau pertama. di Rumah Sakit Juned, pasien gangguan kejiwaan bisa dilayani. Mau pasien itu lewatnya poliklinik kejiwaan dengan dokter Heni, atau pasien itu lewatnya IGD, atau bisa langsung rawat inap, IGD terus rawat inap gitu ya. Cuma memang ada beberapa diagnosa atau penyakit tertentu yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Salah satunya adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh penggunaan zat-zat. Contoh, paham. Ya, gangguan penyalahgunaan zat itu, diagnosa itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Jadi itu berarti kalau ketemu kasus seperti itu gimana? Ya berarti pasien itu menggunakan umum. Iya. Nanti siapa itu yang akan menentukan? Yang menentukan adalah dokter Heni, spesialis kejiwaannya. Nanti dengan beberapa cek lab dan sebagainya. Jadi kalau gangguan kejiwaan itu ya seperti orang stres bukan karena obat-obatan. Iya, bukan karena obat-obatan atau ketergantungan apa gitu ya. Nah, itu di cover oleh BPJS semuanya. Ya ini kawan Rasika Anda yang menderita gangguan jiwa. Boleh itu nanti. Boleh di cover BPJS ya kan. Tetangganya mungkin ada yang gaduh gelisah gitu ya, ada yang gaduh gelisah. Nanti boleh teman kalau ada tetangganya terus mau dibawa ke rumah sakit kok bingung gitu ya, tinggal telepon Rumah Sakit Juned. Nanti teman-teman IGD atau teman-teman bangsal kejiwaan nanti akan menjemput itu pasiennya. Jadi layanan kita layanan penjemputan pasien. Iya, kita jemput. 24 jam atau jam kerja aja. Kalau nanti boleh ditelepon dulu kalau memang kalau yang jelas memang bisa 24 jam, kita layani telepon 24 jam. Nanti dilihat kondisinya. Kita lihat kondisinya dulu by phone gitu ya, dilihat kalau memang penjemputan bisa kita jemput langsung. Ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada armada nih, tidak ada ada kendaraan, nanti dari kita semua. Ini layanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned diantaranya akan menjemput pasien. Kalau yang sebelumnya itu pasien persalinan juga bisa dijemput, ini pasien kejiwaan bisa dijemput. Boleh. Karena kalau misalnya kadang ada keraguan nih sakit jiwa kok di BPJS, kadang nggak pernah tahu ternyata di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini pasien kejiwaan pakai kartu BPJS juga bisa ya kan. Jadi jangan khawatir karena kadang kan ditanggung saya kemari dewe dibiarin di rumah, makin lama makin parah nanti ya kan. Jadi ditanggung, di cover oleh Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini lewat BPJS. Terus ini mungkin bisa dijelaskan tentang rujukan dok. Kadang kan pasien ini kan nggak bisa serta-merta langsung ke rumah sakit. Iya. Kecuali yang kondisi darurat ya dok ya. Jadi dikit-dikit karena kan ada jenjangnya, harus rujukan dari puskesmas agar bisa mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned. Tentu dengan BPJS Kesehatan baik non PBI maupun PBI untuk periksa maupun rawat inapnya. Ini gimana dok? Bisa dijelaskan? Kalau untuk fasilitas rujukan itu sendiri, memang rujukan itu kan rujukan berjenjang. Jadi tidak bisa lompat langsung ke rumah sakit kecuali kalau memang pasien kegawat daruratan.
Kalau gawat daruratan bisa langsung misalnya masuk IGD, tapi kalau tidak berarti dia berjenjang. Berjenjangnya kemana dulu? Berarti kalau memang dia PBI gitu ya, yang punya APBD itu dia ke puskesmas. Kalau dia BPJS-nya mandiri, mungkin dia bisa di klinik swasta atau enggak ke dokter praktek mandiri. Lah nanti siapa yang akan menentukan itu pasien berhak untuk dirujuk atau enggak? Yang menentukan adalah dokter keluarganya. Mau dokter puskesmas, mau dokter klinik ataupun dokter praktek mandiri. Itu yang nanti akan menentukan. Bukan berarti terus semua pasien harus dirujuk ke rumah sakit, enggak. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang mana memang pasien ini layak untuk dirujuk. Kalau memang tidak layak dirujuk, biasanya dokter praktek mandiri itu akan mengelola sendiri, mengobati dulu. Kalau memang dirasa dia diobati dengan keilmuannya kok belum ada perbaikan ya gitu, akhirnya akan berpikiran, oh ini saya rujuk aja. Contoh, oh ini mau saya rujuk ke rumah sakit Junet, ke poliklinik gitu ya, ke poli dalam gitu ya. Akhirnya dokter keluarganya itu akan memberikan surat rujukan nih. Surat rujukan diberikan ke pasien. Setelah dia diberikan pasien surat rujukan, silahkan datang ke rumah sakit, ke pendaftaran poliklinik. Nanti lewat satu pintu di situ aja, di pendaftaran pakai mesin mandiri boleh, anjungan mandiri boleh, masuk ke pendaftarannya yang petugas pendaftaran juga boleh. Hanya cukup membawakan kartu KTP dengan kartu rujukannya itu aja sudah cukup. Habis itu didaftarkan. Setelah itu pasien menunggu sebentar untuk diberikan layanan spesialis. Kecuali kalau jam pelayanannya dia daftar pagi nih, berarti kalau dokternya sore, berarti dia kan nunggunya lama tuh, biasanya pulang dulu, daftar dulu gitu. Jadi ini Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini menerima pasien harus berdasarkan rujukan juga. Iya, kalau kecuali gawat darurat itu ya. Iya, kalau BPJS. Misalnya saya sakit mata aja ya kan. Saya nggak pakai puskesmas, saya langsung aja deh kan, daripada puskesmas Nyun Sewu sama rumah sakit kan beda. Iya. Ke rumah sakit langsung. Itu nggak bisa. Kalau langsung seperti itu nggak bisa. Jadi pasien itu harus mendapatkan surat rujukan. Surat rujukan itu ya bahasanya seperti surat pengantar. Bahasanya dari puskesmas diantar ke rumah sakit. Kalau tidak ada surat pengantar berarti tidak bisa dilayani di rumah sakit. Karena salah satu berkas klaim yang harus kita lampirkan ya adalah ada tulisan surat rujukan, surat nomor rujukan itu. Kalau tidak seperti itu BPJS tidak bisa bayar. Iya, berarti karena dari puskesmas itu kan kalau bisa ditangani ya langsung puskesmas. Iya, ditangani. Tapi ketika puskesmas nggak bisa nangani, kasih rujukan, terus di sini rumah sakit nanti dilayani di sini gitu. Ya, kalau enggak ya enggak bisa rumah sakit. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau memang dia tidak membawa rujukan walaupun dia punya kartu BPJS ya tetap kita tidak bisa layani kalau memang tidak gawat darurat loh ya. Iya, kalau pakai umum silahkan ya kan. Kalau pakai umum memang aturannya gitu ya, Dok ya. Memang seperti itu. Terus kalau orang lahirin juga termasuk tercover juga ya. Iya, kalau orang lahiran tetap di-cover. Apalagi kalau rujukan-rujukan dengan kegawat daruratan itu ya langsung aja enggak apa-apa, langsung ke rumah sakit biar mendapatkan pelayanan, jadi menurunkan angka kematian ibu dan anak. Jadi biar rumahnya dekat dengan rumah sakit Haji Ahmad Zaki Junet, puskesmasnya jauh. Langsung aja kan, Dok. Kalau memang langsung seperti itu, kalau tidak ada indikasi rujuk, kalau tidak ada indikasi kegawat daruratan, kalau memang hanya beracuan lokasinya itu tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Iya, karena puskesmas juga mempunyai tempat untuk persalinan. Yang pertama itu. Kalaupun dokter praktek mandiri gitu dia juga punya puskesmas jejaring. Kalau pasien-pasien kebidanan nanti lahirnya di sana ya, contohnya gitu. Klinik pun sama gitu. Jadi kalau memang pasien itu tidak ada diagnosa atau penyakit yang sekiranya memerlukan penanganan di rumah sakit, berarti tidak bisa. Contoh, lahiran normal tanpa kegawatan apapun. Ya, hanya kenceng-kenceng tok itu bahasanya gitu. Kenceng-kenceng aja gitu ya.
ya berarti dia harus dilayani di Puskesmas. karena memang dia Oh, punya iya. punya fasilitas itu. Kalau itu dilayani di rumah sakit ya enggak bisa. Nggak bisa. Karena itu kewenangannya puskesmas. Kecuali harus dirujuk, ini harus Ya, disesar ini. contoh dari sesar nih dari puskesmas karena ketubannya pecah lebih dari Heeh. 10 jam gitu ya. Khawatirnya nanti habis, Iya. itu berarti perlu penanganan. Bayinya gede Iya, harus di apa? gede harus di sedot atau apa itu namanya? vakum gitu ya, Vakum, heeh. boleh gitu. Oh, Terus iya, iya. habis itu perdarahan yang hebat nih dari jalan lahir nih, ndak berhenti takutnya anemia. Nah, berarti boleh karena resikonya anemia nanti perlu transfusi. Nanti puskesmas kan tidak bisa toh. Jadi di rumah sakit gitu. Iya, ini luar biasa nih penjelasannya dokter ini benar-benar jelas ya kan. Gampang dipahami, gampang dicerna. Kawan Rasika pengguna kartu BPJS tentu udah paham lah ya apa yang disampaikan Dokter Iwan. Dan terakhir Dok, closing statement apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika untuk layanan BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini, silakan. Oke. Untuk teman-teman pendengar kawan Rasika Kawan ya. Rasika, ya. Nah, itu jangan pernah itu ya takut untuk berobat ke Juned terkait dengan pelayanan BPJS. Jadi Rumah Sakit Juned melayani tanpa ada perbedaan BPJS maupun pasien umum. Mau kelas 3, kelas 2, kelas 1, semua sama. Yang pertama itu, yang kedua, pelayanan BPJS di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned tidak pernah dipungut biaya. Jadi tidak ada nominal berapapun yang dikeluarkan oleh pasien pengguna kartu BPJS kecuali pasien itu naik kelas ya. Terus yang ketiga, kalau memang pasien itu merasa mudah mempunyai fasilitas rujukan, kartu rujukan gitu ya, silahkan datang ke Rumah Sakit Juned. Nanti akan diberikan panduan untuk cara-cara mendaftar melalui mobil JKN. Nah, jadi lebih simpel lagi nanti daftarnya menggunakan aplikasi. Jadi pasien tidak perlu langsung ke sini pakai aplikasi, nanti dia sudah dapat nomor itu nomor antrian, bahasanya seperti ke sini hanya untuk verifikasi toh. Gitu. Terus selain itu kalau ada informasi terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Juned ada pembeda nih. Nah, itu salah sekali karena memang tidak ada pembeda. Itu pasien umum yang non kejiwaan atau pasien BPJS dengan kejiwaan gitu. Terus yang selanjutnya apa? Rumah Sakit Juned itu identik dengan rumah sakit jiwa nih ya, anggaplah gitu seperti itu. Terus pasien-pasien yang non kejiwaan akhirnya ketakutan nih, aduh jangan ke situ. Sebenarnya salah. Rumah Sakit Juned ini kita mempunyai beberapa bangunan. Jadi bangunan-bangunan untuk kejiwaan, untuk pasien-pasien kejiwaan memang terpisah, dia sendiri di tersendiri. Malah itu bangunan paling bagus. Bangunan baru soalnya bangunan baru. Bikin betah pasiennya. Ya, sangat bagus sekali. Kamarnya sangat bagus sekali. Boleh dilihat di Instagram. Sangat bagus sekali. Dan itu bangunan baru bangun 2021 kalau tidak salah. Itu yang untuk pasien. Iya, kejiwaan. Iya, jadi dia sendiri juga. paling bagus. Pengen tetangga saya maksudnya. Boleh nanti ke sini. Ajak ke sini. Jadi tidak usah khawatir. Nanti dicampur sama pasien jiwa, enggak. Jadi itu. Jadi tidak ada pencampuran. Jadi sendiri. Jadi pasien jiwa sendiri karena memang dia gaduh gelisah disendirikan, pasien yang non kejiwaan sendiri. Jadi informasi itu yang bisa saya kasihkan. Jadi tidak perlu khawatir untuk pelayanan BPJS. Gitu saja Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Dok untuk penjelasannya. Saya lagi bodak-bodak. Batuk-batuk. Oke, siap. Sehat selalu Dok. Ya, amin. Sehat juga Pak. Kalau dekat dokter sakit kayak gini itu aman lah. Oke, semoga sehat-sehat Pak. Iya. Oke, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah bincang sehat tentang layanan BPJS di Rumah Sakit Haji Zaki Juned. Kita sudahi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.